Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Media, belajar mudah di mana saja. Saya Sunan Hanafi dan di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang penjumlahan pecahan. Kalau kemarin kita belajar penjumlahan pecahan berpenyebut sama, sekarang kita akan mempelajari penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Mari kita lanjutkan di penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk dapat menjumlahkan bentuk pecahan berpenyebut berbeda, kita bisa menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Masih ingat ya materi KPK yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, kelas 4. Nah, kita akan menggunakan itu untuk nanti menyamakan penyebut, sehingga nanti ketika penyebutnya sama, maka kita akan lebih mudah dalam menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Oke, misal ada soal, tentukan hasil penjumlahan berikut ini. Yang pertama, 4/5 ditambah 3/7. Kemudian yang kedua ada 3 1/2 atau 3,5 ditambah 2 1/5. Yang ketiga ada 2/3 ditambah 3/4 ditambah 5/6. Kemudian yang keempat ada 2/5 ditambah 2/4 ditambah 1/3/10. Dan yang terakhir ada 5 ditambah 3,5 ditambah 4 2/3. Oke, mari kita akan selesaikan 5 soal ini sebagai contoh. Yang pertama, 4/5 ditambah 3/7. Oke. Langkah pertama, cari KPK dari 5 dan 7. Yuk, masih ingat nggak caranya mencari KPK? Kalau kalian masih kalau kalian lupa cara mencari KPK, nah caranya seperti ini. Cari kelipatan 5 dulu. Jadi 5, kemudian tambah 5 ada 10, kemudian tambah 5 lagi 15, kemudian 20, kemudian 25, kemudian 30, kemudian 35, kemudian 40. Oke, kemudian kelipatan 7. Ada 7, ada 14, kemudian 21, 28, kemudian 35, kemudian 42. Nah, ini kita sudah menemukan yang sama. Ini yang paling kecil. Yang pertama kali ketemu itu adalah KPK-nya. Sehingga kelipatan 5 dan 7 adalah 35. Benar sekali. Langkah kedua adalah kita ubah pembilangnya. Kita sesuaikan dengan penyebutnya. Nah, 5 di sini untuk menjadi 35 harus dikalikan berapa? Dikalikan 7. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 7, maka pembilang di sini juga harus dikalikan 7. Sehingga 4 kali 7 28. Sama halnya dengan yang di sini, yang di depan tadi 7 untuk menjadi 35 harus dikalikan berapa? Kali 5. Sehingga pembilangnya di sini juga harus dikalikan 5. Sehingga di sini 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita jumlahkan seperti penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut sama. Tinggal 28 ditambah 15. Hasilnya adalah 43/35. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau minta disederhanakan, kita bagi 43 dengan 35, hasilnya 1. Sisanya adalah 8/35. Oke, satu soal selesai. Kemudian untuk soal yang kedua, tadi 3/3
ditambah 2 1/5 sama dengan, nah, oke. Kita harus merubah dulu bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? Penyebut dikalikan bilangan yang bulat, kemudian ditambah dengan pembilang. Yaitu 3 kali 3, 9, ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 10/3. Tambah 2 dikalikan 5, 10, ditambah 1, 11/5. Kemudian langkah berikutnya, kita cari KPK dari 3 dan 5. Dengan cara yang sama, nanti ketemu seperti tadi ya. Kelipatan 3, 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, 15, dan seterusnya. Akan ketemu KPK-nya yaitu 15. Nah, 3 untuk jadi 15 harus dikalikan berapa? Dikalikan 5, sehingga pembilang di sini juga harus dikalikan 5, karena ini dikalikan 5. Jadi hasilnya adalah 50 ditambah, kalau ini kemudian 5 untuk jadi 15 dikalikan berapa? Harus dikalikan 3, sehingga pembilangnya juga harus dikalikan 3. Sehingga 11 dikali 3 hasilnya adalah 33. Tinggal dijumlahkan pembilangnya, 50 ditambah 33, hasilnya adalah 83/15. Nah, kalau disederhanakan menjadi 58/15. Oke, ini hasilnya yang kedua. Nah, kemudian kalau kalian menemui soal penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda dan 3 bilangan seperti ini, 2/3 ditambah 3/4 ditambah 5/6 sama dengan, nah, kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari 3, 4, dan 6. Atau secara gampangnya, kamu cari sebuah bilangan yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 6. Kira-kira berapa? Ya, 12. Berarti nanti penyebutnya adalah 12. Oke, kita tulis dulu. Seperti ini juga boleh. Tambah 12. Kemudian 3 untuk menjadi 12 harus dikalikan 4. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 4, sehingga 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian 4 untuk menjadi 12 dikalikan berapa? Kali 3, sehingga pembilang di sini juga harus dikalikan 3. 3 kali 3, tulis ini hasilnya 9. Kemudian 6 untuk menjadi 12 harus dikalikan berapa? Dikali 2, sehingga di sini pembilangnya juga harus dikalikan 2, sehingga 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Ini sudah sama penyebutnya, sehingga tinggal kita jumlahkan langsung pembilangnya. 8 ditambah 9 ditambah 10. Tapi bisa kita tulis seperti ini, 8 tambah 9 ditambah 10/12. Hasilnya adalah 27/12. 27/12 jika disederhanakan menjadi 27 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Sisanya, karena 12 kali 2 itu 24, maka 27 dikurangi 24, sisanya masih ada 3/12. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Bisa, menjadi 2. Ini dibagi 3, kemudian ini dibagi 3. 1/4. Oke. Untuk contoh yang keempat, ada 2/5 ditambah 2 1/4 ditambah 1 3/10. Oke. Kita tulis dulu 2/5. Kemudian
Yang pecahan campuran ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 ditambah 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9 per 4. Kemudian ditambah 10 dikalikan 1 10 tambah 3 13 per 10. Nah, bentuknya sudah sama pecahan biasa, tapi penyebutnya belum sama. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, bilangan yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 10. Atau dengan kata lain, KPK dari 5, 4, dan 10 berapa? Ya, benar sekali 20. Oke, 20 ya. Kita tulis dulu. Nah, ini kemudian 5 untuk menjadi 20 dikalikan berapa? Kali 4. Maka pembilang juga harus dikali 4. 2 dikali 4, 8. 4 ini untuk menjadi 20 kali berapa? Kali 5. Sehingga pembilangnya juga harus dikalikan 5. 9 dikali 5, 45. Nah, 10 untuk menjadi 20 harus dikalikan berapa? Kali 2. Sehingga pembilangnya 13 harus juga dikalikan 2. Hasilnya adalah 26. Kalau sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Berapa hasilnya? 8 ditambah 45 ditambah 26. Hasilnya adalah 79 per 20. Nah, kalau disederhanakan, 79 dibagi 20, itu hasilnya adalah 3, karena 3 kali 20 hasilnya 60, kemudian sisanya 19 per 20. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, ini kombinasi penjumlahan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Oke, kita lihat. 5 ditambah 3,5 ditambah 4, 2 per 3. Oke, bagaimana caranya? Nah, bilangan bulat ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan. Masih ingat? Kalau 1 itu bilangan dengan pecahan dengan pembilang dan menyebut sama. Nah, kalau selain 1 bisa kita rubah menjadi seperti ini. 5 itu kita bisa rubah menjadi 5 per 1. Nah, kemudian ditambah 3,5 ditambah 4, 2 per 3. Nah, kita tulis dulu. Kemudian untuk yang pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3,5 ya, jadi 7 per 2. Kemudian yang 4, 2 per 3 itu 14 per 3. Nah, bentuknya sudah sama, yaitu bentuk pecahan biasa. Tinggal langkah berikutnya, kita harus menyamakan penyebutnya. Berapa bilangan yang bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan juga bisa dibagi 3. Berapa? Oke, 6. 6 dengan penyebut semua 6 kita tulis dulu. Nah, 1 untuk menjadi 6 dikalikan 6, sehingga pembilangnya 5 juga harus dikalikan 6. 5 kali 6 kita tulis di sini 30. Kemudian 2 untuk menjadi 6 dikalikan berapa? Harus dikalikan 3, sehingga 7 di sini pembilangnya juga harus dikalikan 3. 7 dikali 3, 21. Dan yang terakhir, 3 untuk menjadi 6 harus dikalikan 2, sehingga pembilang juga harus dikali 2. Ingat, kalau penyebutnya dikalikan, maka pembilangnya juga harus dikalikan bilangan yang sama. Sehingga 14 dikalikan 2 adalah 28. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 30 ditambah 21 ditambah 28 per 6. Sama dengan
79/6. Atau kalau disederhanakan menjadi 13/1/6. Nah, seperti itu ya. Jadi cara untuk menjumlahkan bentuk pecahan berpenyebut beda. Yang pertama, carilah KPK dari semua penyebutnya. Kemudian setelah ketemu KPK-nya, ubah dulu menjadi pecahan dengan berpenyebut sama. Setelah penyebutnya sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Ya, jadi seperti itu. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang linknya ada di kolom deskripsi. Selamat mengerjakan. Dan sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu kenakan masker saat keluar rumah, olahraga yang teratur, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.